Halo, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di tanggal 25 November 2023 ini? Luar biasa penyertaan Tuhan. Sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Seperti mimpi rasanya. Akan menjadi sia-sia jika kita menjalaninya tanpa makna dan kita menjalaninya di luar Tuhan. Akan menjadi bermakna jika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, dan tentunya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, bersama saya Pendeta Esther Helena Tulung, pagi ini kita akan ada di dalam renungan pagi. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa untuk kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau beri, dan terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan yang kami boleh terima. Dan saat ini kami rindu, kami mengalami kebaikan Tuhan di hari ini. Dengan kami bekerja, berkarya, dan melayani Tuhan dengan visi yang betul-betul mengarahkan pada visi Tuhan, bagaimana kami menerima berkat dan menjadi berkat di dalamnya. Kami menjadi berkat bagi sesama dan bisa mengasihi Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau akan bersabda, Engkau akan berfirman bagi kami. Kami sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26 akan menjadi bagian renungan kita. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya?" Demikian pembacaan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia bergerak dengan cepat sekarang. Ada banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan, apalagi kita yang adalah generasi 70-an, 60-an, 80-an, 90-an, atau 2000-an awal. Kita tidak pernah menyangka bahwa pada satu masa waktu akan bergulir dengan begitu cepatnya dan setiap orang berusaha berlomba-lomba untuk bagaimana memenuhi apa yang menjadi keinginannya dan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan ketika kita berlari, ketika kita berusaha untuk mengikuti dinamika kehidupan di dunia ini, kalau kita salah dengan fokus kita pun akan menjadi salah untuk memutuskan langkah apa yang akan kita ambil dan apa yang menjadi prioritas di dalam perutusan kita. Katakan saja apa yang disampaikan melalui firman hari ini. Hari ini saya akan berbicara tentang harta. Saya berbicara tentang apakah harta itu bisa memberikan sesuatu yang kita butuhkan secara mendasar. Apakah itu bisa mengarahkan kita pada keselamatan? Apakah kita bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera ketika kita mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya? Tapi pertanyaannya, apakah salah kalau orang mencari supaya dia mendapatkan harta? Tentu tidak.
tergantung motivasinya, tergantung bagaimana dia mendapatkannya, dan bagaimana dia memanfaatkan dalam hidupnya. Saya mengatakan banyak orang bisa salah terhadap apa yang menjadi keputusannya di dalam hidup ketika fokusnya menjadi salah dan fokusnya menjadi keliru ketika dia melihat bahwa harta adalah sesuatu yang bisa membuat ia mengalami kesenangan, atau orang-orang yang di sekitarnya atau anak-anaknya bisa mengalami kesuksesan dalam hidup. Saya terinspirasi dari sebuah tulisan. Alkisah ada seorang ayah, seorang papa gitu ya. Dia membawa anaknya, seorang papa yang sangat kaya raya. Dia membawa anaknya satu-satunya itu pergi ke sebuah desa di mana tidak ada TV, tidak ada listrik. Yang ada di sana hanyalah makanan-makanan biasa. Satu hari anak itu bertahan, papahnya menunggu reaksinya. Apakah dia akan minta pulang? Nak, kamu mau pulang atau enggak? Enggak, Pak. Aku masih di sini aja dulu. Oke. Hari kedua ditanyakan lagi. Nak, bagaimana perasaanmu? Di sini tidak ada PlayStation, di sini tidak ada handphone, di sini tidak ada ini. Kalau begitu kita pulang 1 hari lagi. Kemudian papahnya mengatakan, oke, kita sudah cukup. Mari kita pulang. Papanya berharap bahwa anaknya akan memberikan penilaian sama seperti yang dia pikirkan. Papanya berharap perasaan anaknya itu sama seperti perasaannya dia. Jadi dalam perjalanan pulang itu, dia bertanya kepada anaknya, Dek, pelajaran apa yang bisa kamu dapat ketika kamu ada beberapa hari di kampung itu? Ya, saya melihat sesuatu yang berbeda. Oh ya, kamu lihat apa? Ya, kita punya lampu di rumah yang bisa setiap saat menerangi rumah kita. Dan mereka tidak punya. Tapi yang mereka punya itu adalah matahari dan bintang-bintang yang indah ketika malam. Apalagi waktu hari kedua, aku bisa menikmati bulan yang penuh. Terus apalagi? Ya, kita memiliki 1 anjing dan mereka memiliki 4 anjing. Anak-anak mereka bisa bermain dengan leluasa dengan anjing-anjing itu. Oh, kita punya shower yang kita bisa mandi setiap saat dan bisa menyegarkan kita. Tapi mereka punya sungai, Pak. Airnya lebih banyak dan lebih segar daripada kita. Mereka nggak punya TV. Makanya masih bisa menatap wajah orang lain di rumah itu. Dan mereka tidak punya handphone. Sehingga setiap hari ada curhatan. Kita punya handphone, tapi kita tidak saling curhat. Pa, apa yang Papa pelajari dari perjalanan ini? Anak itu balik bertanya kepada papanya. Papanya diam 1000 bahasa. Dan anak itu mengatakan, kalau yang saya pelajari, Pak, betapa miskinnya kita dibandingkan mereka. Papanya speechless dan merenungkan.
hidup yang sudah dia jalani. Bapak Ibu Saudara, ini menarik perhatian saya cerita ini. Sangat-sangat menginspirasi. Karena kita semua tidak lepas dari gadget. Kita semua tidak lepas dari sosial media. Kita semua tidak lepas dari segala sesuatu yang bisa menyenangkan kedagingan kita. Dan kita tidak sadar lambat laun relasi-relasi kita dengan orang-orang yang kita cintai itu mulai pudar, mulai hilang. Ketika anak kita menangis, belum tentu kita mau ada di situ. Belum tentu kita mau langsung ada dan kemudian hadir di situ. Padahal ketika kita posting begitu, kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita saling mengasihi dan kita saling mencintai, saling memperhatikan. Kita adalah orang-orang yang bekerja keras untuk mendapatkan harta. Tetapi kita kehilangan apa yang namanya cinta dalam relasi kita dengan sesama dan Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita. Harta bisa menjauhkan kita dari keselamatan Kristus. Termasuk kita bisa kehilangan nyawa kita. Kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Apakah memiliki harta itu salah? Tidak. Tetapi fokusnya tetap pada Kristus, Sang Pemberi berkat itu yang memiliki kelimpahan cinta. Fokus kepada Allah yang Maha Cinta itu, sehingga kita sanggup untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sambutlah hari ini dengan semangat. Jangan kendor untuk bekerja. Tetapi jangan melupakan juga, ada begitu banyak orang yang kita kasihi di rumah, yang membutuhkan cinta, perhatian, tidak hanya sekedar harta yang kau beri melalui keringatmu. Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita, sehingga kita pun akan semakin mengasihi Tuhan dengan semua yang kita punya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin.